Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Mari kita mengamati, mengobservasi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini. Di dalam ayat yang saya sudah bacakan. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat tersebut? Tokoh yang ada di dalam ayat tersebut yaitu Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat tersebut adalah ada Petrus, ada Yohanes, dan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Peristiwa apa yang terjadi? Saya sudah membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana Petrus menyuruh orang lumpuh berjalan atas nama Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kata demi itu artinya atas nama. Atas nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Jadi peristiwa yang terjadi adalah Petrus menyuruh seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir itu untuk berjalan atas nama Yesus, menggunakan nama Yesus. Dan peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa ini terjadi di bait Allah, tepatnya di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Itu bisa dibaca di dalam ayat yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, di mana orang lumpuh tersebut dia biasa diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Pintu Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jam 3 petang atau jam 3 sore. Dalam ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Jadi peristiwa itu terjadi jam 3 petang, jam 3 sore. Mengapa Petrus menyuruh orang lumpuh tersebut berjalan atas nama Yesus? Petrus menyuruh orang lumpuh itu berjalan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena Petrus yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus.
Sehingga Petrus menggunakan nama Yesus karena Petrus yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nama Yesus sanggup memulihkan. Nama Yesus sanggup mengusir setan-setan. Nama Yesus sanggup memberikan kelepasan. Tuhan Yesus sudah pernah memberitahu Petrus dan murid-murid yang lain bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus 16 ayat 17 dan 18. Di sana dituliskan Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi Tuhan Yesus pernah memberitahu kepada Petrus dan murid-murid yang lain bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika menyebut nama Yesus, ketika memanggil nama Yesus, ketika menggunakan nama Yesus itu berkuasa untuk mengusir setan-setan. Nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika mendoakan orang sakit, tumpangkan tangan dan panggil nama Yesus. Berdoa atas nama Yesus, demi nama Yesus, maka orang sakit itu akan sembuh. Dan Petrus melakukan hal itu kepada orang yang lumpuh itu. Petrus yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana respon yang terjadi ketika Petrus menyuruh orang lumpuh tersebut berjalan menggunakan nama Yesus? Kalau kita membaca, saat itu juga orang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Saat itu juga terjadi mujizat, terjadi keajaiban karena nama Yesus berkuasa. Orang yang lumpuh, yang kakinya lemah, tiba-tiba kakinya menjadi kuat, mata kakinya menjadi kuat, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, bahkan dia bisa melompat-lompat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi yang terjadi adalah kuasa Tuhan dinyatakan ketika Petrus menggunakan nama Yesus, menyuruh orang lumpuh itu untuk berjalan. Yang dapat kita pelajari, interpretasi dari hal ini adalah ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita memanggil namanya, menyebut namanya, maka pribadinya hadir. Jadi jangan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Aplikasi yang kita terapkan dalam hidup kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nama Yesus sanggup memulihkan. Nama Yesus
sanggup melepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Berdoalah demi nama Yesus Kristus. Berdoalah atas nama Yesus. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ketika mungkin kita sedang sakit, atau ada orang lain yang sakit, kita mendoakan, doakanlah menggunakan nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita yakin seperti Petrus, percaya dan yakin, maka nama Yesus, nama yang berkuasa itu, ketika kita menyebut namanya, kuasanya dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat, kesembuhan, kesaksian pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mempercayakan kepada kami untuk kami menggunakan nama-Mu, menyebut nama-Mu, nama yang berkuasa itu. Dan ketika kami berdoa, menyebut nama-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD LSD Magelang dimanapun mereka berada. Kiranya kami, keluarga GBD LSD Magelang, selalu suka dekat pada Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya kami dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.